Jadi misalnya ada balok yang bentuknya L begini ya. Ini sumbu X, ini pusatnya di sini misalnya ya. Ini sumbu Y gitu ya. Ini sentroidnya. Jadi sentroid penempang ini biasanya ada di luarnya begitu. Lalu ada momen yang bekerja pada penempang ini. Seperti biasa momennya begini ya, tarik di bawah tekan di atas, ya seperti ini gitu. Nah, tapi karena X dan Y ini bukan sumbu simetri dan juga bukan sumbu utama, maka kita tidak bisa pakai sigma sama dengan M Y per I ini langsung ya. Tidak bisa digunakan. Kita harus cari dulu, karena ini penampangnya tidak punya sumbu simetri, jadi nggak akan Anda cari sumbu simetri, nggak akan pernah ketemu. Yang harus Anda cari adalah sumbu utamanya. Jadi nggak tahu penampang begini itu sumbu utamanya mungkin ini ya. Jadi apa sumbu A begitu ya. Dan satunya lagi sumbu B. Ya, demikian. Jadi ini sumbu utama ya. Mencari sumbu utama pakai ilmu yang lalu. Statika atau apa bisa analitik dihitung saja. Sambil dicari inersianya berapa terhadap sumbu ini, atau menggunakan lingkaran Moore lebih cepat ya. Gambarkan lingkarannya, kemudian dari lingkaran itu kita dapatkan inersia terhadap sumbu A dan inersia terhadap sumbu B langsung. Oke. Nah, momen ini harus kita uraikan menjadi momen terhadap sumbu A dan momen terhadap sumbu B. Setelah itu baru kita tentukan nilainya ya. Ini prosedurnya dulu saja ya. Jadi dari sini kita uraikan biar tidak tumpang tindih, saya gambar lagi di sini. Ini maksudnya sama ya, meskipun tidak persis sama jadinya. Karena gambarnya tidak standar ya. Ini sentroidnya, sekarang sumbu A dan sumbu B-nya saja yang saya gambarkan biar tidak tumpang tindih. Nah, karena ini gimana nih? Gini, jadi arah panahnya ke dalam deh. Begini. Itu kita harus uraikan jadi dua. Dua-duanya arah panahnya ke dalam ya, di A maupun di B. Jadi kalau di A itu momennya gini. Itu gitu ya. Ini MA. Dan ini panahnya ke dalam. Kalau panahnya ke dalam jadi gini ya. Ya gitu ya. Ini adalah MB. MB-nya demikian. Berapa besar MA dan MB? Hanya penguraian dari ini. Jadi sinus dan kosinus saja. Berapa besar sudutnya Anda dapatkan dari sumbu utama ini. Mestinya ada theta ya. Theta P dulu kalau tidak salah namanya ya. Jadi kalau ini theta, maka MA itu adalah M cos theta. Karena ke sana. Dan MB-nya adalah M sin theta. Ya. Itu proses yang pertama. Nah, kalau sudah diperoleh momennya, tegangan-tegangan maksimumnya kalau dicari maksimumnya, atau di titik-titik tertentu terserah ya. Misalnya mau cari titik ini titik A gitu ya. Maka sigma A itu sama dengan momen di A dikalikan posisi titik A ini terhadap sumbu A ya. Jadi jaraknya namanya B mestinya ya. Dikalikan B-nya titik A. Koordinat B dari titik A begitu. Nah, jadi titik A ini kita koordinatnya harus ubah dari X, Y. Kalau X, Y mah gampang ini ya. Sekian berapa tergantung jaraknya lah setelah sentroid dikasih tahu. X, Y-nya kita ketahui. Itu koordinatnya harus kita ganti dulu menjadi A, B ya. Jadi B-nya ini yang kita pakai di situ dibagi dengan inersia terhadap sumbu A. Dan kalau ini gambarnya benar ya, ini saya nggak tahu sudutnya benar apa enggak. Kalau seperti ini mestinya titik A ini tekan ini akibat momen A ini ya, jadi ini minus ya.
Nah, ini dengan ini agak dekat, nggak tahu gambarnya benar atau tidak. Jadi kalau misalnya ini benar gambarnya, akibat momen yang mengitari sumbu B, A-nya mestinya mengalami tarik ya, karena sumbunya masih ada di sini. Jadi ini tambah MB dikalikan koordinat A dari titik A dibagi dengan inersia terhadap sumbu B ini. Oke, jadi inersia ini kita peroleh dari formula sumbu utama atau dari lingkaran Mohr juga bisa. Sementara koordinat ini kita peroleh dari transformasi koordinat ya. Ini juga sudah dulu di statika seingat saya ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat. Ada yang ingat nggak? Bagaimana mengubah koordinat XY menjadi koordinat AB itu? Jadi kalau saya punya satu titik, ini sumbu X, sumbu Y, ini A, itu adalah X, Y. Sekarang saya punya sumbu yang lain. Ini sumbu A, ini sumbu B, di mana sumbu AB itu hanya merupakan rotasi dari X dan Y. Maka A ini juga saya bisa tulis sebagai koordinat A, B. Ya. Jadi A-nya segini, ini jaraknya A. Dan ini jaraknya B, begitu ya. Kan koordinat itu begitu ya. Kalau titik ini ke sini jaraknya X, ke sini jaraknya Y, nah, koordinatnya X, Y. Tapi kalau sumbunya begini, jarak ini adalah A, jarak ini B, nah, koordinatnya A, B. Ya. Ini sudah diturunkan dulu. Ya. Jadi dulu mungkin pakai X aksen rasanya ya. Dulu bentuknya gimana dulu? X aksen sama dengan atau X yang sama dengan ya. Ya kita turunkan aja kalau begitu. Kalau lupa yang mananya ya. Jadi kalau jarak ini adalah A itu adalah jadi ini tuh begini ya. Kalau dulu itu kalau tidak salah X aksen itu adalah X cosinus theta ditambah Y sinus theta. Sedangkan Y aksennya, kalau dulu pakai X aksen, Y aksen, ini adalah minus X sin theta ditambah, yang minusnya Y apa ini? Ya, yang minusnya ini rasanya. Coba kita lihat ini. Kalau X-nya, ini B ya, Y aksen itu adalah B. Yang diuraikan adalah segitiga yang ini Y-nya, Y-nya positif ya benar. X-nya mengurangi, jadi ini Y cosinus theta. Nah sekarang X aksen Y aksennya diganti dengan sumbu AB yang ikut aja ya. Jadi koordinatnya bisa kita transformasi menggunakan ini. Ya. Formula ini dengan theta, thetanya positif berlawanan putaran jarum jam. Ya. Ya. Anda coba lihat lagi waktu statika yang lalu ya. Mestinya seperti ini. Gitu. Jadi koordinat masing-masing titik bisa kita gunakan dengan formula ini. Nah, sisanya sama seperti tadi, tinggal diperiksa saja apakah berapa besarnya nilai tegangan di sini, di situ, tempat lain kalau memang diminta menentukan maksimumnya.